Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi hari ini ialah mengenai analisis variansi ya atau yang sering disebut dengan ANAVA ya, disingkat ANAVA. Nah, analisis variansi sendiri ada analisis variansi satu jalan, analisis variansi dua jalan, dan kemudian ada analisis variansi tiga jalan. Nah, pada uji hipotesis rata-rata, ketika Anda mempunyai dua kelompok data yang berbeda, maka Anda bisa gunakan uji hipotesis rata-rata untuk uji T. Nah, ketika kelompok datanya itu sudah lebih dari dua, maka Anda tidak lagi menggunakan uji T, melainkan Anda langsung menggunakan analisis variansi. Nah, persyaratan dari analisis variansi ya diantaranya ialah yang pertama setiap sampel diambil secara random dari populasinya. Yang kedua, masing-masing populasi saling independen dan masing-masing data amatan saling independen di dalam kelompoknya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah setiap populasi harus berdistribusi normal. Jadi sifat normalitas dari populasi harus terpenuhi. Kemudian yang keempat adalah populasi-populasi mempunyai variansi yang sama ya atau sifat homogenitas variansi populasinya terpenuhi. Nah, itu merupakan persyaratan dari analisis variansi yang harus kita penuhi dulu sebelum kita menggunakan rumusnya. Nah, ini langsung saya jelaskan saja ke contoh soal agar lebih efektif ya. Ini saya ambil contoh dari buku Prof. Budiono ya, di contoh 13.4. Nah, di sini ada kasus ya. Untuk melihat apakah obat sakit kepala jenis A, jenis B, jenis C, jenis D, dan jenis E memberikan efek yang sama untuk menghilangkan rasa sakit kepala. Obat-obat tersebut diberikan kepada kelompok yang berbeda, yang masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang yang sedang sakit kepala yang sama. Kelompok 1 diberi obat A, kelompok 2 diberi obat B, kelompok 3 diberi obat C, kelompok 4 diberi obat D, dan kelompok 5 diberi obat E. Nah, pada tabel 13.5 menyatakan lama waktu penyembuhan yang dicatat untuk masing-masing kelompok. Jika kita gunakan alfa 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa kelima jenis obat sakit kepala tersebut memberikan efek yang sama? Diasumsikan semua persyaratan uji analisis variansi dipenuhi. Jadi di sini sudah tertulis bahwa asumsinya semua persyaratan uji analisis variansi dipenuhi. Maka kita tinggal menggunakan uji statistika untuk analisis variansi. Nah, di sini kita lihat pada tabel di sini ya. Ini tabel lama waktu hilangnya rasa sakit pada 5 jenis obat. Nah, ini ada obat A, B, C, D, dan E. Nah, maka nanti kalau Anda mendapatkan soal seperti ini, pada baris di bawahnya Anda tambahkan dulu baris untuk total dan baris untuk rata. Nah, maka di sini Anda nanti hitung terlebih dahulu di tabel penolong yang nanti Anda buat ya. Maka P1 adalah total untuk kelompok 1. Maka di sini 5 tambah 4 tambah 8 tambah 6 tambah 3 sama dengan 26. Dan seterusnya. Nah, G ini adalah total dari P1 sampai P5. Maka G adalah 132. Sedangkan rata itu didapatkan dari X bar 1, yaitu ratanya adalah 26/5. Maka diperoleh 5,2. X bar 2 adalah 39/5. Karena N-nya sama, semua 5. Maka di sini 7,8 dan seterusnya. Maka X bar seluruhannya kita peroleh dari, nah totalnya berapa? Total sampel yang kita ambil di sini. Nah, diambillah 5 dari 5 kelompok. Maka totalnya adalah 25 orang. Nah, maka di sini 132 dibagi dengan 25. Maka didapatkan 5,28. Nah, karena jumlah sampel pada setiap kelompok ini adalah sama, yaitu 5, maka ini disebut dengan analisis variansi satu jalan dengan sel sama. Satu jalan karena kita mempunyai variabel bebasnya 1, ya, variabel terikatnya yaitu 1.
variabel bebasnya adalah jenis obatnya, yaitu jenis A, jenis B, jenis C, D, dan E. Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Nah, di sini variabel terikatnya apa? Nah, variabel terikat ya berarti sebaliknya, variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Jadi di sini variabel terikatnya yaitu lama waktu penyembuhannya. Di sini dalam 5, 4, 8, dan seterusnya. 5 jam, 4 jam, 8 jam, dan seterusnya. Jadi kita punya variabel bebasnya 1, ya, variabel terikat 1. Nah, maka kita gunakan dan di sini selnya adalah sel sama, maka kita gunakan analisis variansi satu jalan dengan sel sama. Nah, solusinya sama seperti uji hipotesis yang lain, maka yang pertama adalah kita rumuskan uji hipotesisnya. Maka kita cari H0 dan H1. H1 kita di sini rumuskan paling sedikit ada dua reratai yang tidak sama. Sedangkan H0 adalah negasinya, maka kita gunakan sama dengan, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5. Nah, kenapa H1 itu paling sedikit ada dua reratai yang tidak sama? Nah, contohnya misalkan mu1 tidak sama dengan mu2. Tapi mu3 sama dengan mu4. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa H1 diterima. Karena apa? Karena paling sedikit ada dua reratai yang tidak sama, itu sudah dapat menunjukkan bahwa H1 itu adalah diterima. H0 ditolak, H1 diterima. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan alfa, yaitu 5%. Selanjutnya adalah statistika uji yang digunakan dalam analisis variansi satu jalan. Itu rumusnya adalah F sama dengan RKA per RKG. Nah, RKA ini merupakan estimator untuk variansi antar kelompok dan RKG merupakan estimator untuk variansi dalam kelompok. Nah, RKG ini juga merupakan estimator variansi gabungan dari variansi populasinya. Nah, komputasi perlu diketahui ya bahwa, nah ini rumusnya saya sisipkan di sini. JKT itu sama dengan sekian, ya dicari. JKA sama dengan sekian, maka nanti JKG Anda bisa mencari dari JKT dikurangi dengan JKA. Nah, langsung ke komputasi ya. Nomor 4 ini adalah komputasi, maka kita gunakan tetap di tabel penolong. Yang pertama kita cari adalah JKT. Nah, JKT adalah diperoleh dari sigma XI kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai N ya. Sigma J sama dengan 1 sampai K. Nah, dikurangi dengan G kuadrat per NK. Nah, maka di sini jumlah dari, nah ini. Jumlah dari nilai-nilainya dikuadratkan. Maka nanti Anda cari dari 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat, seterusnya ditambah 9 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah dengan 7 kuadrat. Nah, di sini di JKT ini. Kalau sudah semuanya dikuadratkan dan dijumlahkan, maka dikurangi dengan G kuadrat per NK. Maka G kuadrat adalah 132 kuadrat per NK. Nah, N di sini adalah sampelnya ya. K adalah kelompoknya. Maka kita peroleh yaitu N-nya adalah 5, K-nya juga adalah 5. Maka di sini kita dapatkan 25. Ya. N-nya itu masing-masing kelompok ada 5 ya. Kemudian kelompoknya itu ada 5 A, B, C, D, dan E. Maka 5 kali 5 sama dengan 25. Setelah dihitung, JKT diperoleh 137,040.
Kemudian JKA diperoleh dari sigma TJ kuadrat untuk J sama dengan 1 sampai K per N dikurangi G kuadrat per NK. Maka Anda nanti cari dari, nah ini, 26 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat ditambah 14 kuadrat ditambah 33 kuadrat per N, yaitu N-nya adalah 5. Dikurangi G kuadrat per NK, 132 kuadrat per 25 akan sama dengan 79,440. JKG sama dengan JKT dikurangi JKA, maka 137,040 dikurangi 79,440 sama dengan 57,6. Kemudian RKA ya. RKA ini rumusnya adalah JKA per K-1. Maka Anda peroleh JKA tadi adalah 79,440 per K-1. K kelompoknya kita ada 5, maka 5 dikurangi 1 sama dengan 4, yaitu 79,440 per 4 sama dengan 19,860. Selanjutnya kita perlu mencari RKG. RKG diperoleh dari JKG per NK min NK. JKG tadi berapa? 57,6. Dibagi dengan N kalikan K, yaitu adalah 25 dikurangi K, yaitu 5. Maka 25 dikurangi 5 adalah 20. Hasilnya adalah 2,880. Maka F observasi ya sesuai rumus yang tadi di nomor 3 adalah RKA per RKG. RKA-nya berapa? 19,860 per RKG itu 2,880. Maka F observasi kita dapat peroleh 6,90. Nah, sekarang rangkuman analisis variansi dari soal 13.4 ya, didapatkan bahwa, nah ini Anda rangkum nanti seperti ini ya. Sumber variasi, jumlah kuadrat, derajat kebebasan, rata kuadrat, dan nilai F amatan. Maka perlakuan Anda peroleh di sini untuk ini JKA tadi ya, 79,440. Derajat bebas diperoleh dari, nah untuk RKA, derajat perlakuan derajat bebasnya adalah K-1, maka di sini kita peroleh 4. Rata kuadratnya adalah RKA yaitu 19,860. Nah, maka nilai amatan kita dapatkan 6,90. Untuk galat, maka JKG kita peroleh 57,6. Derajat bebasnya adalah NK min K, maka 20. Rata kuadratnya adalah 2,880. Maka totalnya adalah 137,040, yaitu di sini juga 20 tambah 4 yaitu 24. Nah, daerah kritis diperoleh dari, nah untuk analisis variansi ya, ketika di uji hipotesisnya tadi adalah simbolnya sama dengan, tidak sama dengan ya. Namun di sini alfanya tidak perlu kita bagi dengan 2. Jadi alfanya tetap 0,05, titik, 4,20, yaitu sama dengan 2,87. Bisa dilihat di sini di tabel yang sudah saya sisipkan. F-nya alfa untuk 0,05 maaf agak sedikit lambat di sini ya. Ya, nanti Anda cari ya untuk F 0,05 420, maka didapatkan nilainya adalah 2,87. Maka di dalam distribusi F nanti, maka F itu didapatkan nilai observasinya adalah lebih dari 2,87, yaitu 6,90 itu lebih dari 2,87. Maka F observasi sama dengan 6,90 adalah anggota daerah kritis. Nanti bisa Anda gambarkan sendiri. Keputusan ujinya adalah H0 ditolak. Nah, karena H0 ditolak, maka kita menerima H1. Kesimpulannya adalah tidak benar bahwa kelima obat sakit kepala tersebut memberikan efek yang sama dalam menghilangkan rasa sakit. Nah, jadi ada paling sedikit ya, atau kata-kata di hipotesis satunya tadi adalah paling sedikit ada 2 rata yang tidak sama.
Nah, ketika H0 ditolak pada ANAVA satu jalur, maka selanjutnya adalah harus kita uji dengan uji Skiff ya, atau ada juga uji 2K dan seterusnya ya, untuk melihat mana yang menunjukkan perbedaan tersebut ya, rata mana yang menunjukkan perbedaan tersebut. Nah, ini untuk penjelasan analisis variansi satu jalan dengan sel sama. Nah, sekian, semoga dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.